Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Gitri Arianti Snai dengan NIM 102-2021-0108 kelas C semester 2 Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Institut Agama Negeri Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS Psikologi Perkembangan 1. Dengan materi pertama yaitu pengertian dewasa. Masa dewasa merupakan periode yang penuh tantangan, penghargaan, dan krisis. Selain itu, masa di mana mempersiapkan masa depan, penentu karir, dan masa usia memasuki dunia pekerjaan, masa mempersiapkan punya keturunan, dan masa usia matang, masa penentu kehidupan, dan prestasi kerja di masyarakat, masa merasa kuat dalam hal fisik, masa energik, masa kebal, masa jaya, dan masa merasakan hasil perjuangan. Materi yang kedua yaitu ciri khas perkembangan dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Yang pertama, ciri khas dewasa awal, yaitu memilih pasangan hidup, mencapai peran sosial, bertanggung jawab, mencapai kemandirian emosional, belajar membangun kehidupan rumah tangga dengan pasangan hidup, mengasuh anak, dan menjadi warga negara yang baik. Yang kedua, ciri khas dewasa madya, periode yang sangat ditakuti, masa transisi, masa stres, usia yang berbahaya, usia canggung, masa berprestasi, masa evaluasi, dan dievaluasi dengan standar ganda. Yang ketiga, ciri dewasa akhir, yaitu adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis, perbedaan individu dalam efek penuaan. Materi yang ketiga yaitu tugas perkembangan dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Yang pertama, tugas perkembangan dewasa awal, yaitu memilih pasangan hidup, mencapai peran sosial, bertanggung jawab, mencapai kemandirian emosional, belajar membangun kehidupan rumah tangga dengan pasangan hidup, mengasuh anak, dan menjadi warga negara yang baik. Yang kedua, tugas perkembangan dewasa madya, yaitu mempersiapkan diri bagi penyesuaian yang berhasil terhadap usia tua. Artinya untuk keberhasilan dan kebahagiaan baik pada usia madya maupun pada tahun-tahun terakhir kehidupan. Yang ketiga, tugas perkembangan dewasa akhir, yaitu menciptakan kepuasan dalam keluarga sebagai tempat tinggal di hari tua, menyesuaikan hidup dengan penghasilan sebagai pensiunan, membina kehidupan rutin yang menyenangkan, dan saling merawat sebagai suami istri. Materi yang berikut yaitu perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan moral dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Yang pertama, dewasa awal dengan perkembangan fisik merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Perubahan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Perkembangan kognitif yaitu artinya kemampuan menggunakan otak atau kekuatan berpikirnya. Dalam hal ini otak mulai mengembangkan otaknya untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Perkembangan emosional yaitu merupakan saat ketidakseimbangan karena anak-anak keluar dari fokus, dalam arti bahwa ia mudah terbawa ledakan-ledakan emosional sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Yang kedua, dewasa madya. Di sini ada 5, yaitu yang pertama, pernikahan dan cinta pada masa madya. Fase kehidupan keluarga mempengaruhi ciri khas perkembangan emosinya. Pada fase ini,
berada pada taraf kestabilan dalam rumah tangga. Yang kedua, sindrom karang kosong adalah sebuah peristiwa penting dalam keluarga apabila anak-anak yang beranjak dewasa mulai meninggalkan rumah menuju kedewasaan. Yang ketiga, hubungan persaudaraan dan persahabatan, yaitu hubungan dengan saudara semakin meningkat pada usia ini. Yang keempat, pengisian waktu luang individu pada masa dewasa madya atau tengah, yaitu perlu menyiapkan diri untuk masa pensiun, baik secara keuangan maupun psikologis. Yang kelima, hubungan antar generasi. Keterdekatan antar generasi terlihat semakin dekatnya anak-anak yang beranjak dewasa dengan orang tuanya, terutama ibu dan anak perempuannya. Yang ketiga, dewasa akhir dengan perkembangan fisik, yaitu menurunnya dan memburuknya fungsi dan keadaan fisik pada lansia. Perubahan fisik ini, perubahannya bisa kita rasakan. Banyak perubahan fungsi organ yang semakin menurun dalam masa dewasa akhir, seperti menurunnya beberapa sistem saraf dan kemampuan berpikir otak. Perkembangan kognitifnya, yaitu isu mengenai penurunan intelektual selama bertahun-tahun. Masa dewasa merupakan suatu hal provokatif, yaitu masa dewasa dicirikan dengan penurunan intelektual karena adanya proses penuaan yang dialami oleh setiap orang. Materi yang kelima atau materi yang terakhir yaitu implikasi perkembangan dewasa dalam dunia pendidikan dan kerja karir, yaitu di mana memperlihatkan banyaknya faktor kehidupan yang berada di lingkungan remaja, maka pemikiran tentang penyelenggaraan pendidikan juga harus memperhatikan faktor-faktor tersebut. Sekalipun dalam penyelenggaraan pendidikan diakui bahwa tidak mungkin memenuhi tuntutan dan harapan seluruh faktor tersebut. Salah satu aspek perkembangan anak yang perlu dapat perhatian khusus adalah perkembangan karir. Karir adalah perjalanan hidup individu yang bermakna melalui serangkaian kesuksesan. Demikian dari hasil presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.